kabar? Oke. Waduh, gelap kali bang. Gelap kali. Terima kasih ya yang di YouTube saya ya teman-teman semuanya atas kiriman-kirimannya itu, hadiah-hadiahnya itu ya. Terima kasih banyak. Oke, bang. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Judulnya saya sebenarnya pertanyaan, Bang. Iblis pahlawan Kristen. Yuk. Gimana, Bang? Ayo. Iya, apa jawaban Abang? Iblis pahlawan Kristen. Saya bertanya itu. Kalau iblis pahlawan Kristen benar, Bang. Benar, iya. Iya, benar, baik, benar. Iblis pahlawan Kristen, baik. Begini, Bang. Dulu. Semuanya walaupun Muslim atau Kristen itu pasti iblisnya ada semuanya, Bang. Tergantung dari kita, Bang. Iya. Masing-masing punya godaan, Bang. Betul. Nah, istilahnya kalau pertanyaan-pertanyaan lain, kalau menurut saya itu, Bang, tergantung dari kita sendiri. Misalnya, saya kan punya kesalahan. Misalnya orang tua saya marahin, misalnya dia suruh saya itu bikin air. Saya kan nggak mau, pasti orang tua itu marah, Bang. Itu kan salah satu juga kesalahan, Bang. Baik. Baik, Bang. Saya kalau sama orang jujur, Bang, agak susah mau nanya apa lagi gitu. Kata Anda, jadi memang iblis itu memang betul-betul berjasa gitu, Bang ya? Ya memang kalau menurut iblis itu, kalau menurut bawaan saya itu, iblis itu masing-masing bawahan tergantung dari kita sendiri, Bang. Iya. Oh, jujur abangnya. Ini, Bang, kalau orang Muslim juga, kalau nggak ada kesalahan, tidak mungkin ada iblis yang godaan, Bang. Iya. Tepuk tangan, jujur ya. Kalaunya jujur, jawabannya saya agak bingung mau nanyain apa gitu. Jawabannya saya ini sejujur saya, Bang, gini. Kalau jawabannya saya tidak tahu jawab, ya berarti saya diam. Kalau saya tahu jawabnya, pasti saya jawab, Bang. Tapi nanti abang malah diserang Kristen nanti. Kenapa kau benarkan penyalipan itu jasa iblis? Ini, Bang. Itu orang pribadi masing-masing, Bang. Keyakinan masing-masing tergantung dari Bang juga. Bang kan orang Muslim, saya orang Kristen. Kalau keyakinan Abang itu ombang-ambing, tidak akan mungkin ada pendukungnya. Seperti saya juga Kristen, Bang. Salah satu contohnya gini, Bang. Bang kan pinjam orang punya uang, Abang nggak ganti. Berarti orang punya uang itu yang Abang pinjam itu pasti marah gitu, Bang. Iya. Bang, mungkin jawaban abang berbeda dengan Kristen lainnya. Kalau Kristen yang tadi yang saya naikin gitu ya, nggak ada jasa iblis katanya. Ya pasti ada, Bang. Tergantung pasti dari ada. Pasti ada jasa iblis berarti ya. Pasti ada, Bang, godaan itu seperti saya. Abang Iya. orang Muslim. Pasti abang itu orang berdosa juga. Misalnya abang itu paling contoh yang paling dekat itu, abang kan pinjam orang punya uang. Salah satu contoh. Kalau abang nggak ganti kan, pasti orang itu pasti marahnya, Bang. Bang, kalau saya naikkan Kristen satu boleh nggak? Coba aja, Bang. Abang tetap di sini ya. Saya naikin Kristen satu ya. Baik. Kita tanya ya. Iya, nanti kan pertanyaannya masing-masing agak berbeda, Bang.
Terus pembantunya. Halo, selamat malam. Selamat malam Lobo Labu. Oh, apa ini? Ini Berhala. bang, ada satu pertanyaan saya sama abang. Bang, Ya, kipas kah itu? kipas. Aduh, bunyinya sakit telinga. Gini bang, Ya, udah kan? silakan nanya. Ini ada satu pertanyaan saya sama abang. Hmm. Kenapa masing-masing orang Muslim itu memusuhi sama orang Kristen itu selalu aja kalau orang Kristen itu beribadah bilangnya nggak ada izinnya, nggak ada izinnya, nggak ada izinnya. Waduh, Bang, sebenarnya di ajaran kita ya tidak ada permusuhan seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran saya, Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berlaku adil ya selama dia tidak memusuhi agama Islam, kan kayak gitu. Jadi ajarannya dalam Islam itu ya nggak boleh gitu mengganggu tempat ibadah orang lain. Nah, terkait tentang masalah pelarangan-pelarangan ya, pembubaran-pembubaran, mungkin bisa dicek dari segi prosedur negara kita, gitu. Apakah sudah terpenuhi prosedurnya, mendirikan izinnya, kan IMB-nya, operasionalnya, izin operasionalnya, kan kayak gitu. Terus dalam prosedur itu ada 90 KTP yang menggunakan tempat ibadah tersebut, kan kayak gitu. Nah, jadi kalaunya untuk masalah pembubaran itu Bang, itu bukan dari ajaran, tapi dari aturan pemerintah daerah setempat gitu. Nah, gini bang, kalau di daerah saya itu, kalau Muslim itu nggak perlu minta izin kalau bangun musola bang. Kalau bangun musola tidak perlu minta izin, nggak mungkin Bang. Pasti ada sampai ke kelurahan. Nggak ada bang. Kalau saya itu di kabupaten saya nggak ada bang. Cek aja berarti lagi Bang. Geruduk, Gini bang, geruduk juga dong. gini bang. Kalau kan orang Masa nggak ada izinnya? Kan kita ada tuh ya PBB kan sekarang, pajak bumi dan bangunan. Nggak mungkin, nggak bisa mendirikan sesuatu tanpa izin. Gini bang, saya itu salah satu saran saya, kalau abang masuk akal atau tidak terserah abang aja kan. Kalau di daerah saya bang, kalau surat izin dari RT, RW atau maupun kepala desa itu nggak ada bang. Gini, tergantung dari pengelola. Misalnya kalau kami orang Kristen itu pengelolanya pendeta atau dari wakil-wakil pendeta. Terus itu kalau masjid itu tergantung dari pengelola masjid, misalnya ustadz atau jemaat-jemaatnya itu. Kalau menunjukkan ke dalam kebaikan, itu semuanya orang kami itu setuju bang. Iya. Ya kalau yang seperti itu Bang ya, kita tidak bisa membawa ke ajaran, nggak bisa. Masalahnya daerah setempat itu yang mengatur gitu. Kalau kami bang nggak ada larangannya segalanya maupun agama apapun bang. Kami Kalau masalah izin pembangunan musola itu pasti ada minimal ke kelurahan gitu. Kalaunya nggak ada ya geruduk aja, ngapain? Tapi menurut saya bang nggak boleh bang. Itu kalau digeruduki masing-masing. Nggak salah kalau kita geruduk karena dia nggak sesuai prosedur gitu. Prosedur gitu. Di mana-mana itu harus dipastikan ada izinnya. Ini bang, soal izinnya itu soal urusan pemerintah bang. Nah, menurut saya gini bang, bukan masalah kita baku debat.
Nah, selama ini saya nonton di TikTok, kalau ini menurut agama harus ada izin, segala macam. Itu kan menurut saya itu nggak masuk akal, Bang. Oke. Ya artinya gini, saya kasih tahu abang, kalau di dalam ajaran Islam bukan begitu ajarannya. Nggak boleh melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah di luar agama Islam, nggak boleh. Gitu. Ya begini, Bang, kalau menurut saya itu abang kan Muslim, saya kan Kristen. Kalau bisa, salah satu abang kan bisa membuat like itu bersatu sama sesama, itu mengkasihkan penjelasan bahwa rumah-rumah ibadah masing-masing agama bisa kan mengkasihkan salah satu saran. Jangankan gini, Bang, ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah, ada yang mengerti hukum, ada yang nggak mengerti hukum, Bang. Menurut saya, Iya sih, saya hanya bisa menjelaskan bahwa itu bukan dari ajaran gitu loh, tapi dari Iya. prosedur gitu. nah betul, Bang. Kalau bisa menurut saya, Bang, salah satu teman-teman abang atau saudara-saudara abang atau keluarga abang, semua pun ajaran-ajaran agama sesama bisa mengkasihkan solusi bila perlu itu. Mau agama apapun, bila perlu dia membangun rumah agama, rumah ibadah, tak boleh minta izin, harus ada izin IMB atau segala macam. Tergantung dari keyakinan masing-masing, Bang. Iya, jadi seperti itu bang. Saya nggak bisa jawab ke sana kemari lagi gitu kan, karena di ajaran Islam tidak dibenarkan untuk merusak tempat ibadah agama lain gitu. Berarti itu dari segi apa? Dari segi prosedur setempat. Jadi seperti itu. Jadi jangan dikira abang bahwa Islam itu anarkis ajarannya, bukan ajaran Islam kayak gitu, bukan. Tapi dari apa? Dari hawa nafsu mereka mungkin ya, karena prosedurnya tidak lengkap, maka digeruduk gitu. Itu bang, oke? Begini, Bang, bukan tidak lengkap izin atau segala macam itu. Begini, tergantung dari sekeliling situ. Misalnya saya kan agama Kristen, yang saya bangunkan rumah itu rumah ibadah di tengah rumah Muslim. Misalnya, di situ kan ada tanah kosong yang saya beli. Di situ kan tanah pribadi saya. Misalnya. Terus itu di situ saya bangunkan rumah ibadah, bukan masalahnya rumah ibadah lagi, karena di situ kan kurang orang Kristennya, hanya beberapa orang aja. Di situ saya kan kekurangan untuk mengajarkan sesama saya, ajaran saya sendiri, orang Kristennya sedikit aja, Bang. Nah, terus saya bangunkan rumah pribadi saya. Saya kan punya anak yang kecil-kecil, mau ajarkan tentang keagamaan kami masing-masing, kan di situ kekurangan. Makanya yang sering saya nonton di TikTok itu rumah pribadi. Saya kan kumpulkan anak untuk mengajarkan tentang agama kami sendiri, mengenal Tuhan kami sendiri. Jadi bang gini, kita tarik kesimpulan aja. Saya udah jelaskan bukan dari ajaran kayak gitu ya. Oke? Oke. Ya. Kita naikin kembali ke tema tadi bang ya, tentang masalah iblis pahlawan Kristen. Anda menyatakan bahwa iblis memang berjasa gitu. Coba saya naikkan Kristen lagi satu, boleh ya? Boleh aja, Bang. Kalau coba kita tanya. Mari kita tanya ya.